Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan profit formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Dia adalah sosok yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Pernyataannya soal kitab suci menuai berbagai respon. Cuitannya di media sosial kerap mengundang komentar netizen. Ada yang setuju, tapi ada juga yang gagal paham. Inilah Q&A, saya Andini Effendi. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Akhir-akhir ini, nama Roky Gerung menjadi perhatian publik. Pria yang lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 20 Januari ini pernah menjajal berbagai jurusan perkuliahan. Mulai dari jurusan ekonomi, hukum, ilmu sosial politik, dan berakhir dengan memperoleh gelar sarjana sastra dari Universitas Indonesia. Roky juga pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia. Menariknya, Roky yang hanya lulusan sarjana namun dapat mengajar untuk para mahasiswa tingkat magister dan doktor. Pada saat masih menjadi dosen di Universitas Indonesia, Roky juga pernah menjadi pembimbing skripsi dari aktris cantik Dian Sastrowardoyo. Pada 2017, Roky juga pernah menjadi salah satu mentor Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun kini, ucapannya di layar kaca membuat banyak orang membidik. Bagaimana tidak, ucapannya yang menyebut kitab suci adalah fiksi, tentunya akan menjadi polemik. Bukan hanya soal celotehnya, cuitannya yang berisi kritikan keras kepada pemerintah seringkali menjadi santapan netizen. Yang ramai diperbincangkan di media sosial, sehat Mas Roky? Sangat sehat. Silakan duduk. Oke. Mas Roky ini dikenal sebagai pemikir filsafat begitu dan juga aktif sekali di media sosial. Tapi kadang-kadang ini menuai kontroversi begitu. Terutama ketika menyatakan sesuatu di salah satu program televisi. Seperti apa? Coba kita lihat tayangannya. Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Baba Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Sekarang dia dibunuh kata itu tuh, dibunuh oleh politisi. Oke. Langsung buru-buru pengen lihat videonya sampai lupa ngenalin panelisnya. Seperti biasa kita ada panelis yang hadir pada malam hari ini. Di antara Pak SBY, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi kira-kira yang lebih pintar dari abang ada nggak? Kalau orang-orang yang gagal paham menyebut Bang Roky dungu dan sebaliknya Roky menyebut orang lain dungu. Kalau saat ini hal itu disampaikan, bisa mengubah peta. Bang Roky ini boleh saya katakan IQ-nya tinggi, cuma IQ. Bang Roky sebagai akademisi atau orang yang setahu saya akademisi ada orang yang senang mencerdaskan yang orang. arti negatif yang kemudian masuk ke dalam fiksi yang Pak Roky jelaskan adalah dari arti kedua. Anda ini orang yang jago pelintir-pelintir. Ingat itu. Dari tadi pertanyaan saya itu direkam. Saya nggak yakin sebagai filsuf dia tahu filsafat-filsafat Sutro Kartono, filsafat-filsafat. Dunia Twitter itu sangat syarat dengan tokoh-tokoh fiktif. Apakah betul-betul kecerdasan bahasa dan komunikasi yang ingin ditampilkan lewat layar? Kalau kita bicara soal tadi tayangannya, banyak yang sebenarnya di antara panelis sendiri ini sebenarnya juga pro dan kontra begitu. Apakah setuju dengan pemikiran Mas Roky atau tidak setuju? Yang nggak setuju Mas Ciko. Kenapa nggak setuju Mas Ciko? Itu bisa ketahuan nggak setuju dari mana ya? Kalau setuju jangan lupa mic ya. Silakan. Itu bisa ketahuan nggak setuju dari mana? Dari wajahnya barangkali ya. Awalnya udah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kena loh. Jangan Mas. Halo Mas, kabar? Jadi sebenarnya gini, dari tadi kita masih di briefing juga setuju soal apa, nggak setuju soal apa ini.
Nah, setuju soal definisi fiksi. Saya merasa di acara itu, Mas Rocky ini punya definisi sendiri soal fiksi yang berbeda dengan saya. Yang saya mungkin terlalu baku ya, saya belajar di kamus, Merriam-Webster, kamus-kamus yang publish oleh publikasi-publikasi umum gitu. Di mana artinya fiksi itu adalah sebuah kisah ya, di mana tokoh-tokoh dalam kisah fiksi disebut fiktif. Nah, ini yang saya tidak paham ketika tidak ada di cuplikan yang tadi, tapi ada dikatakan bahwa fiksi itu fiktif bukan. Nah, kalau nggak salah ya. Nah, itu fiktif adalah bagian dari fiksi. Tokohnya fiktif, tempatnya fiktif, kisahnya adalah kisah fiksi. Ya. Nah, masalah Bung Rocky mau bilang kitab suci fiksi atau bukan, itu bukan urusan saya. Ya, kalau kita bicara soal liberalisme, kita bicara soal pemikiran yang bebas dan lain-lain, anti dalam undang-undang penodaan agama, saya sangat anti. Tapi nggak sepaham tapi apa tuh? ini kalau saya tidak setuju dengan gini, saya pengen tahu dulu nih, ya kan? Nah, publik ingin tahu. Jadi sebenarnya apa definisinya? Apakah keseluruhannya fiksi? Karena definisi saya fiksi itu kisah yang difabricate, kisah yang fabricated semuanya. Nah, bisa-bisa pembuat kisah itu seorang tokoh yang fiktif lagi nanti. Oke. Jadi definisi fiksi menurut Dan Mas Rocky. tokoh-tokoh di dalam sebuah fiksi itu fiktif. Oke. Itu definisi saya, Oke. yang awam mungkin, bukan seorang filsuf loh. Oke, Mas Rocky sebelum dijawab, kalau Tapi dari KBBI sekolah lah sendiri, minimal. kalau kita share di sini, menurut KBBI arti dari fiksi satu cerita rekaan, roman, novel dan sebagainya, atau rekaan hayalan tidak berdasarkan kenyataan dan pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Sedangkan kalau fiktif bersifat fiksi ya, hanya terdapat dalam hayalan. Nah, menurut definisi dari Mas Rocky sendiri itu apa? Misalnya definisi people, terjemahan KBBI apa? Rakyat. Itu tidak cukup. Karena pengertian rakyat di dalam kultur Indonesia beda dengan pengertian people dalam kultur orang Perancis, beda dengan pengertian people orang Amerika. Kata liberal misalnya, kalau Anda ada di Amerika, I am a liberal, artinya Anda kiri, pro Partai Demokrat. Kalau Anda ada di Eropa, I am a liberal, artinya Anda pro Partai Konservatif, kanan itu. Jadi ada ketidakcukupan kosakata di Indonesia karena culture-nya lain. Karena itu, tadi Anda lihat, question and answer antara Q dan A ada N itu. Jadi ada jedah itu, karena itu saya kasih jedah tadi. Siapa yang mau jawab? Karena nggak ada yang mau jawab, psikologi saya mengatakan Anda takut menjawab. Kenapa? Karena isu itu sensitif. Maka saya ambil inisiatif, saya jawabkan sendiri ya. Saya tiba pada uraian tadi. Di dalam pikiran saya, kalau saya sebut itu fiktif, itu buruk. Karena dia bukan sekedar kata sifat dari fiksi, tetapi dia masuk di dalam parole orang Indonesia bahwa fiktif itu negatif itu. Fiksi sebaliknya juga didekatkan dengan fiktif. Ini bukan soal translasi, tapi kalau kita bilang itu fiksi itu, artinya juga sama dengan fiktif. Padahal saya mau selamatkan istilah itu, sebab kalau kita tidak bisa pakai istilah fiksi, maka seluruh perangkat imajinasi kita berhenti itu. Kita akan sekedar, ini fakta. Yang fiksi mana? Fiksi itu mengakibatkan orang berpikir. Saya terangkan, boleh lebih panjang? Oke. Kalau saya misalnya ingin melihat surga, saya bayangkan itu sebagai kebun bunga itu, atau taman di Metro TV itu. Karena saya akrab dengan itu. Tapi anak 300 tahun ke depan, surga itu bukan lagi taman bunga. Karena dia nggak punya bayangan tentang itu, maka dia bayangkan sendiri surga itu. Apa misalnya, itu kembang api karena korslet listrik segala macam itu. Demikian juga neraka. Pengertian kita tentang api neraka itu adalah api yang real. Buat orang zaman 300 tahun ke depan, dia bilang neraka itu adalah komputasi. Neraka itu adalah model matematik gitu. Jadi bertumbuh kan. Jadi ketidakcukupan itu menyebabkan orang ya jadi dungu sebetulnya itu. Karena nggak mampu untuk
menghasilkan imajinasi. Nah, saya ingin menolak pendunguan itu hanya karena kita gagal untuk mengaktifkan imajinasi. Jadi kalau misalnya orang yang nggak ngerti dengan pahamnya Mas Rocky, artinya dungu? Bukan, gini, dungu itu bukan orangnya, tetapi cara berpikirnya tuh. Kalau nalarnya macet, artinya ada yang tidak runtun di dalam reasoning, artinya dungu. Oke. Jadi bukan orang ya, ini soal cara berpikir itu. Udah lebih paham nggak Mas Ciko? Lebih paham nggak sekarang? Saya selalu paham kok. Aha. Saya selalu paham. Dan kadang-kadang saya memilih untuk kelihatan gak paham aja. Sama dengan Mas Rocky. Oke. Thank you. Valen. Nice suggestion. Ya, memenuhi kuota tugas saya ya, satu pertanyaan kan. Bang Rocky, saya sempat lihat di Twitternya juga, langsung membuat saya jiper buat hari ini gitu. Ini memang filsuf ini, walaupun filsafat hukum saya A waktu kuliah, tapi ya sombong boleh dong ya kan. Tapi saya mau tanya tadi sebagai seorang TV personality ya, yang lagi banyak programnya di TV ini. Nah, jadi berarti pada saat mau menyatakan kata-kata tadi Bang Rocky sempat ada berpikir dan membuat keputusan antara mengatakan kata fiktif atau fiksi. Karena kalau fiktif dalam sepersekian detik ada bahwa nanti respon atau reaksi masyarakat yang belum siap menerima misalnya itu negatif tadi. Akhirnya memilih kata fiksi. But the end of the day itu tetap rame. Adakah waktu pada saat mengatakan fiksi itu dikeluarkan di TV itu langsung kepikiran bahwa waduh ini bakal rame nih. Jadi kemudian habis itu mulai memikirkan bagaimana menghadapi keramaian yang akan terjadi setelah itu atau fiksi mah gak masalah karena saya kan gak bilang fiktif tapi akhirnya jadi rame. Itu yang ingin saya tanyakan pada saat akhirnya memilih kata fiksi dibanding fiktif tadi. Nah, tentu yang Anda maksud adalah reaksi saya apa? Saya hitung di dalam kepala, dalam kecepatan cahaya, bahwa pasti ada yang akan mempersoalkan itu. Tetapi saya ukur, saya mengucapkannya dalam struktur silogisme, bila maka itu. Jadi kalau dia akan uji di pengadilan, silahkan uji silogisme. Barang buktinya apa? Logics. Bagaimana logik itu ditaruh di depan before the law itu? Si hakim juga akan bingung. Polisi juga akan bingung bikin BAP itu. Mem-BAP logik. Itu maksudnya. Jadi saya memang agak udah pikirkan. Agak jahil. Ini pinter. Ya pinter. Saya nggak nanya lagi. Dipersembahkan oleh